Film ini diadaptasi dari kisah nyata yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 2014 silam. Film ini penuh emosional, menyayat hati dan banjir air mata, yakni trauma akibat dipersaos oleh 44 orang dan bagaimana dia harus bertahan hidup di dunia yang tidak memberi ruang untuk pemulihan. 힘은 되는데 현실에 나타나진 않아. Kisah ini dimulai dengan seorang gadis remaja bernama Han Gongju. Ia duduk di depan sekelompok guru dan menceritakan tentang kecintaannya pada musik dan menyanyi. Sementara orang-orang mendengarkan dengan saksama, ia juga mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Namun, guru-gurunya mengeluarkannya dari sekolah dan memintanya untuk mendaftar di sekolah lain. Kita belum tahu apa yang terjadi padanya, tetapi akan terungkap nanti. Setelah dikeluarkan dari sekolah, Gongju tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kemudian gurunya, Tuan Lee, datang membantunya. Ia membantunya menemukan sekolah baru di kota lain. Ia diterima di sekolah itu, tetapi ia tidak punya tempat tinggal di sana. Karena tidak ada pilihan lain, Tuan Lee menawarkan agar Gongju tinggal bersama ibunya, Nona Cho, selama beberapa hari. Namun, Nona Cho awalnya menolak untuk membiarkan orang asing tinggal di rumahnya. Tetapi setelah dibujuk oleh Tuan Lee, ia akhirnya mengizinkan Gongju tinggal hanya selama seminggu. Keesokan harinya, Gongju pergi ke sekolah barunya. Ia diperkenalkan ke kelas oleh wali kelasnya. Setelah sekolah, ia berlari ke warnet dan mencari lokasi ibunya di internet. Ternyata, Ibu Gongju telah lama meninggalkannya bersama ayahnya. Saat ini, ia tinggal bersama suami barunya di kota yang sama, tetapi tidak tahu bahwa putrinya juga telah pindah ke kota tersebut. Ayah Gongju adalah seorang pemabuk yang tidak peduli dengan keberadaannya. Setelah dari warnet, ia kembali ke toko swalayan Nyonya Cho dan membantunya melayani pelanggan, karena kebaikannya wanita tua itu mulai menyukainya. Keesokan harinya di sekolah, Gongju sedang berjalan menyusuri lorong ketika ia mengintip melalui jendela kelasnya dan melihat sekelompok wanita sedang berlatih lagu a cappella. Ia sangat suka bernyanyi, tetapi terlalu cemas untuk bekerja sama dalam kelompok. Ketika ia bertatapan dengan salah satu gadis di kelompok itu, ia segera melarikan diri. Gongju kemudian pergi ke kelas renangnya. Setelah datang ke kota, ia mulai menunjukkan minat untuk belajar berenang. Setelah kelas selesai, Gongju berada di ruang ganti sambil bernyanyi mengikuti lagunya. Gadis yang melihatnya sebelumnya di sekolah, bernama Yunhai, ternyata adalah pemimpin kelompok a cappella. Yunhai mendengarnya bernyanyi dan diam-diam merekamnya. Kemudian, ia mendekati Gongju dan mengajaknya jika dia akan lebih hebat kalau dia masuk tim musik, berbeda dengan apa yang dia harapkan ketika Gongju marah padanya karena melanggar privasinya. Dia menolak untuk bergabung dengan grup musik dan pergi dengan marah. 차오 벨라 차오. 아까 네가 부른 노래. 우리 아카펠라를 해. 너 목소리 되게 매력적이더라. 같이 할래? 까불지 마. Setelah itu, dia pergi ke rumah ibunya setelah menemukan tempat tinggalnya. Dia sangat gembira melihatnya, tetapi ibunya tidak membalas perasaannya. Setelah berbicara sebentar, dia diberitahu bahwa dia tidak bisa tinggal bersama ibunya karena ayah tirinya. Gongju yang patah hati kembali ke rumah setelah pertemuan itu. 아파! 여기 어떻게 알고 왔어? 그 인간이 찾아가랬어? 우리 3년 만에 만났어. 나 전화 갔어. 그럼 잠은? 전학교 선생님 댁에서. 엄마, 나 있잖아. 공주야. 너 엄마 말 잘 들어. 당분간 오지 마. 워낙 불경기다 보니까. Keesokan harinya di sekolah, Gongju memperhatikan bahwa ruang musik kosong. Dia mengambil kesempatan untuk bermain gitar dan bernyanyi. Ketika Gongju dan teman-temannya mendengarkannya dari luar ruangan, mereka terkesan dengan nyanyiannya, tetapi dia berhenti bermain begitu dia melihat mereka. Dia berjalan keluar sambil diikuti oleh seluruh kelompok. Mereka memuji suaranya dan memintanya untuk bermain di kelompoknya, tetapi Gongju pergi mengabaikan mereka sepenuhnya. Ketika dia pergi ke toko Nyonya Cho, dia melihat sekelompok orang yang sedang bertengkar dengan Nyonya Cho. Dia tidak mau ikut campur dan kembali ke kamarnya. Sudah seminggu sejak dia pindah ke rumah, jadi dia harus pergi. Keesokan harinya dia mengemasi barang bawaannya. Dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Sebelum pergi dia mengucapkan selamat tinggal kepada Nyonya Cho. Yang mengejutkannya wanita itu memintanya untuk tinggal di sana selama yang dia inginkan.
왜? 나가려고? 짐 풀어. 내가 한 입으로 두 말 하는 사람 아니야. Mulai hari itu Gongju akrab dengan gadis-gadis di sekolah, mereka berlatih bersama setiap hari dan akrab, sampai suatu hari salah satu gadis mengambil video Gongju itu membuatnya sangat marah sehingga dia membuang teleponnya. Suatu hari, mantan gurunya Tuan Li mengunjunginya, dia mengatakan padanya bahwa anak laki-laki yang terlibat dalam insiden masa lalu tidak mungkin lolos dari konsekuensi karena bukti kuat terhadap mereka. Mendengar ini, Gongju merasa sedikit lega. 공자가 유죄 판결 났다. 학부모들이 항소한다고 하는데 증거가 확실하니까 뭐 그럴 일은 없을 것 같고. 너 동윤이라고 아니? 걔는 뭐 끝까지 잡았대더라. 뭐 시켜서 했다고. Beberapa hari kemudian, teman Gongju dengan gembira mengatakan kepadanya bahwa mereka mengirim video musiknya ke sebuah agensi dan agensi itu menyukainya. Mereka bahkan ingin bertemu dengannya. Mengharapkan Gongju akan senang, teman-temannya terkejut ketika dia bereaksi dengan marah. Dia dengan tegas mengatakan kepada mereka untuk tidak pernah ikut campur dalam kehidupan pribadinya lagi dan pergi. Setelah sekolah, Yun Hai mencoba berbicara dengannya, tetapi Gongju mengabaikannya. Namun, Yun Hai yang pengertian tidak menganggap reaksinya secara pribadi. Sebaliknya, ia dengan tenang bertanya kepada Gongju apa yang salah dan mengapa ia ingin melewatkan kesempatan besar seperti itu. Kemarahan Gongju mereda setelah mendengar kata-kata dukungan Yun Hai. Yun Hai pun kemudian mengundangnya ke rumahnya. Saat mereka berbicara, Yun Hai dengan bercanda bertanya apakah ia pernah mencium seorang laki-laki. Gongju menjawab bahwa ia telah mencium 44 laki-laki. Yun Hai tertawa, mengira ia bercanda, tetapi kenyataannya jauh lebih kelam. Gongju adalah korban dari insiden mengerikan yang melibatkan sekelompok 44 laki-laki. Inilah alasan sebenarnya ia dikeluarkan dari sekolah. 무조건 이야기해주기? 키스 해봤어? 몇 명이랑? 43. 오, 날라리. Suatu malam, Gongju tiba-tiba menerima telepon dari ayahnya yang memintanya untuk bertemu di sebuah restoran. Ketika ia tiba, ayahnya memberinya selembar kertas kosong dan memintanya untuk menandatanganinya. Ketika ditanya alasannya, Gongju menolak menjelaskan. Keesokan harinya di sekolah, teman-temannya bertanya tentang cita-citanya dan apa yang ingin ia lakukan dalam hidup. Gongju menjawab bahwa ia hanya punya satu cita-cita, belajar berenang minimal 25 meter. Mendengar ini, semua orang tertawa, tidak menyadari bahwa ada alasan yang lebih dalam di balik tujuannya. Malam itu, saat pulang ke rumah, Gongju menerima telepon dari Tuan Li. Dia bertanya apakah dia telah menandatangani surat-surat apapun. Ketika dia mengonfirmasi, dia menjadi kesal, memperingatkannya untuk tidak pernah menandatangani apapun tanpa memahaminya. Setelah sampai di rumah dia menelepon ayahnya tetapi dia tidak mengangkatnya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa ayahnya juga telah mengkhianatinya. Keesokan harinya, ketika Gongju tiba di sekolah, dia terkejut mengetahui bahwa teman-temannya telah mengunggah video musiknya secara daring. Ketakutan dan kecemasan mengambil alih saat dia berteriak pada mereka untuk segera menghapusnya. Tersinggung oleh reaksinya, salah satu gadis berkomentar bahwa tidak ada yang menyukainya karena perilakunya. Kemudian, saat dia berada di kelas, sekelompok orang dewasa tiba-tiba masuk dan mengelilinginya. Ternyata mereka adalah orang tua dari pelaku, yang ingin meminta tanda tangan Gongju supaya putra mereka keluar dari penjara. Ketika Yong Hai membawa kepala sekolah Gongju berlari ke ruangan gelap dan menangis sendirian. Kilas balik menunjukkan kepada kita bahwa sebelum semua ini dia dulu bekerja di sebuah toko swalayan di kota kelahirannya. Putra pemilik dan teman sekelasnya Dong Yu dulu diganggu oleh teman-teman sekelasnya. Suatu hari dia datang ke toko dengan luka dan memar dan mengambil makanan ringan tanpa membayarnya. Saat melihat keluar, dia melihat bahwa pria itu memberikan makanan ringan kepada kelompok temannya. Satu-satunya teman yang dimiliki Gongju adalah Yuan yang sangat ia kagumi. Yuan juga merupakan pacar Dong Yu. Keduanya sering datang ke rumah Gongju untuk menghabiskan waktu. Ketika Gongju pulang ke rumah pada hari itu,
ia melihat Dong Yu dan teman-temannya di ruang tamu. Dong Yu diganggu oleh mereka untuk mencari tempat bagi mereka untuk bermalam. Meskipun saat itu Yuan sedang bersama kelompoknya dan jelas dia sedang mabuk. Gong Ju meminta mereka untuk segera keluar dari rumahnya. Mereka menolak untuk menerimanya pada awalnya, tetapi kemudian mengemasi barang-barang mereka. Ketika Gong Ju mengatakan ayahnya akan segera pulang, ia juga meminta mereka untuk meninggalkan Dong Yu mulai sekarang. Ketua kelompok itu mengancam, ia memukul perut Dong Yu. Gong Ju yang ketakutan menelepon polisi dan memberitahu lokasinya, tetapi salah satu dari mereka merebut ponselnya. Setelah hari itu, para pria itu terus datang ke rumahnya untuk berpesta. Gong Ju merasa putus asa karena ia tidak dapat berbuat apa-apa. Salah satu teman mereka memberikan minuman yang sudah dicampur obat. Ketika dia menolak, Dong Yu meyakinkannya bahwa anak laki-laki itu akan pergi jika dia meminumnya. Tanpa banyak berpikir, Gong Ju menyerah dan meminumnya. Setelah itu dia mulai merasakan efek obat itu, Gong Ju pun terjatuh, lalu mereka melakukan hal tak senonoh. Di ruangan lain mereka melakukan hal yang sama kepada temannya Yuan. Salah satu dari mereka merekam videonya dan mengunggahnya ke situs web. Mereka pun berhenti ketika ayah Dong Yu tiba di tempat kejadian. Ia melihat semuanya, tetapi tidak melakukan apapun. Bukannya dia seharusnya melaporkan ke polisi, ia hanya membawa putranya dan pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah kejadian itu, Yuan melompat dari jembatan dan meninggal. Gong Ju hancur atas kematian sahabatnya dan memberitahu polisi tentang semua yang terjadi. Karena inilah dia dipindahkan ke sekolah lain dan dia dipaksa meninggalkan kota demi keselamatannya sendiri. Kisah kemudian beralih kembali ke masa kini. Pacar Nyonya Cho, yang seorang polisi, mengantar Gong Ju pulang dari sekolah dan memberitahu Nyonya Cho tentang masa lalunya. Sementara mereka berbincang, Gong Ju turun ke bawah dengan barang-barangnya, siap untuk pergi. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Nyonya Cho dan menuju pintu. Namun, pacar Nyonya Cho mengikutinya dan menghentikannya. Ia menyerahkan surat jaminan Dong Yu dan berargumen bahwa Dong Yu tidak bersalah, mengklaim bahwa ia dipaksa masuk ke dalam situasi tersebut. Meskipun ia meminta, Gong Ju menolak untuk menandatangani. Baginya Dong Yu sama bersalahnya dengan yang lain atas apa yang terjadi padanya. 좀 해줬으면 싶다. 들어보니까 애는 마지못해서 그랬대더라. 동윤이라고. 전 왜 도망가야 돼요? Malam itu, Gong Ju menginap di tempat penampungan dan menelepon ayahnya beberapa kali, tetapi tidak dijawab. Putus asa, ia kemudian menelepon gurunya, Tuan Li. Tuan Li memberitahu bahwa situasinya telah memburuk hingga berita itu tersebar ke setiap surat kabar. Ia juga mengungkapkan bahwa ayahnya telah mengkhianatinya. Ia mengambil semua uang suap dan menghilang. Sementara itu, Yun Hai dan teman-temannya mengetahui tentang masa lalu Gong Ju dan merasa sangat sedih. Ingin mendukungnya, Yun Hai mengirim pesan, mengatakan bahwa itu bukan salahnya dan memohon padanya untuk kembali. Di adegan berikutnya, Gong Ju berdiri di jembatan dengan tasnya. Tanpa ragu, ia melompat ke sungai. Saat ia jatuh, sebuah suara dari masa lalu bergema. Temannya bertanya, mengapa ia ingin belajar berenang. Tanggapan Gong Ju menyusul. Pada akhirnya, jika saya berubah pikiran, saya ingin memulai hidup baru. Alih-alih tenggelam, Gong Ju mulai berenang, menentang masa lalunya dan memilih bertahan hidup. Dari 44 siswa tersebut, 13 orang tidak diadili karena mereka orang kaya. Pada akhirnya, tidak satu pun dari 44 orang tersebut yang menghadapi hukuman. Gong Ju hanyalah secuil bagian dari barisan anak-anak yang harus menerima pahitnya kehidupan, hanya karena menjadi korban keegoisan orang tuanya.